Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Irfan. Saya dari kelas 9A. Hari ini saya akan membuat vlog yang membahas tentang Masjid MTSN 1 Kota Pekanbaru. Mari ikut saya. Nah, jadi inilah dia Masjid MTSN 1 Kota Pekanbaru. Bisa kita lihat di sini, masjid yang pertama Masjid Miftahul Ulum. Masjid ini diresmikan pada hari Kamis tanggal 25 September tahun 2003 Masehi atau 28 Rajab 1424 Hijriah oleh Wali Kota Pekanbaru Dr. Rajas Haji Herman Abdullah MN. Nah, jadi ini dia Masjid MTSN 1 Kota Pekanbaru. Bisa kita lihat di sini ada sebuah mimbar yang digunakan untuk khutbah Jumat atau acara-acara tertentu lainnya yang membutuhkan mimbar. Lanjut ke sini, kita dapat melihat dua buah lemari yang digunakan untuk menyimpan barang-barang inventaris masjid. Sholat di kelas masing-masing, namun bagian untuk wanita ini dapat digunakan oleh para ortu, tamu-tamu wanita, dan lainnya. Mari kita lihat bagian tempat wudhu dari masjid ini. Nah, inilah dia tempat wudhu pertama yang kita kunjungi di masjid ini. Kenapa yang pertama? Karena masjid ini memiliki dua tempat wudhu. Mari kita lihat tempat wudhu yang kedua. Tempat wudhu kedua yang kita kunjungi hari ini. Jika dilihat, tidak banyak yang berbeda dari tempat wudhu yang pertama. Sebenarnya, seluruh MTSN 1 Kota Pekanbaru banyak tersebar keran-keran air yang memudahkan murid-murid dan para guru untuk mengambil wudhu atau sekadar mencuci tangan. Nah, jika begitu, mari kita dengarkan beberapa pendapat tentang masjid ini dari beberapa narasumber yang telah kami pilih. Sekitar 7 tahun mengimami anak-anak yang ada di desa. Ketika sholat banyak terjadi namanya anak-anak ribut, ada yang mengganggu temannya, dan pertama ya tentu kita ingatkan supaya dia betul-betul sholat itu tidak boleh digabungkan dengan kegiatan lain. Kemudian ketika terjadi ribut atau bermasalah antara temannya, maka kita panggil dan nasihati. Kalau tidak nanti ada sanatan untuk tidak mengulangi salah keributan yang ada di masjid. Karena masjid itu adalah beribadah, mengeluarkan kekhusyukan supaya apa? Supaya kita beribadah nyaman, jadi tidak ada ribut. Maka kita perlu ada keterlibatan semuanya untuk menjaga ketertiban dalam melaksanakan sholat. Untuk permasalahan-permasalahan yang ada di masjid sholat banyak ya. Pertama adalah ketidakdisiplinan siswa, ketika dikasih tahu masih ribut juga diulang lagi ya. Maka itu tentunya kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah dan kegiatan di luar terbawa ke masjid. Padahal ketika sudah masuk masjid itu melangkahkan kaki kanan, tidak ada bicara, tidak ada kegiatan lain, maka fungsi masjid itu apa? Baca Quran, zikir, sholat, mendengarkan kajian, itu yang ada. Tapi kadang-kadang anak-anak kita digunakan untuk bermain, bercanda, bahkan ada yang bergurau, ada yang bermain sampai ada yang pecah-pecah, ada pintu rusak,
kan. Kemudian apa namanya, AC rusak, keran-keran patah, semuanya itu siapa yang melakukan dari siswa. Kenapa? Dia tidak merasa memiliki kegiatan di masjid itu, dan itu adalah fasilitas umum yang harus kita jaga bersama. Tapi karena tidak menjaga, maka dia tidak merasa itu punyanya, padahal itu adalah kerusakan yang membuat fatal. Ketika satu saja bocor kemudian tidak diperbaiki secara segera, maka tangki air itu bisa habis, maka kita sulit untuk bisa berwudu, kemudian suci dan segala macamnya. Akan mengganggu proses dalam beribadah. Jadi kaitannya adalah banyak kegiatan ini. Maka semuanya seharusnya menjaga ketertiban dan keterangan dalam ibadah dan fasilitas untuk mendukung dalam ibadah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang kejadian di masjid, misalnya saya jumpa handphone, jam tangan, nanti tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mengaku, terus saya pulangkan ke bagian keislaman. Itulah kadang ada juga yang dikasih pengertian, ada juga yang nggak mau dengar, ada yang lari-lari, dibuat suara seperti lapangan, kaca pecah, pintu rusak, AC dimainin. Itu juga ada juga kejadian seperti itu, tapi tidak semuanya anak-anak seperti itu. Ada juga anak-anak yang baik yang mengerti dengan ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Pratama dari kelas 4. Saya akan menjelaskan segala hal tentang masjid. Masjid adalah sarana atau tempat orang Islam beribadah. Antara yang bisa berqasidah di dalam sana, qasidah ibu-ibu, sholat berjamaah, sholat id, dan lain-lainnya. Dan juga bisa dijadikan seperti tempat lomba untuk kegiatan-kegiatan Islami, seperti contohnya musabaqah tilawatil Quran dan juga lomba-lomba tahfiz. Sama seperti pada umumnya, Masjid MTSN 1 juga memiliki peran yang sama, yaitu menjadi tempat lomba, sarana sholat berjamaah, dan juga sarana berdiskusi antara siswa ataupun guru, atau juga bisa wali murid dengan para wali kelas. Masjid kami atau Masjid MTSN 1 Kota Pekanbaru menggunakan fungsi masjid dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan mengadakan lomba tilawah di dalam sana ataupun sholat berjamaah. Masjid MTSN 1 Pekanbaru bisa dikategorikan sebagai masjid yang bersih karena setiap pagi selalu dibersihkan oleh Bu Lia dan juga disemprot dengan wewangian. Walaupun pada asyar masjid sudah tidak lagi bersih dan kondusif, tetapi itu semua bisa diatasi dengan cara anggota rohis yang selalu membersihkan dan melihat apakah ada tempat yang kotor di dalam masjid atau spot-spot yang tidak terlihat. Terima kasih juga kepada Bu Lia yang telah membersihkan masjid ini. Dan juga terima kasih juga para siswa-siswa yang juga bersama-sama membersihkan masjid ataupun setidaknya membiarkan masjid untuk tidak kotor. Dan juga untuk para siswa-siswa yang tidak dapat menjaga masjid agar tetap kondusif dan bersih, dimohonkan untuk segera memperbaiki kelakuannya. Karena masjid adalah tempat ibadah, bukan tempat untuk bermain. Ataupun sejadah bukan tempat kalian melap kaki kalian yang kotor dari luar karena tidak memakai sandal. Jadi diharapkan kepada seluruh siswa untuk menggunakan sandal agar masjid tetap bersih dan tidak kotor. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Muhammad Ihsan Pratama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan berbagai pendapat dari beberapa narasumber yang telah ini, maka berakhir pula vlog dari saya.
Saya Muhammad Ilmu Pratama. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.